Aku baik, sebelum kita mulai khotbah kita ada bagian kita berdoa. Kembali terus kembali terus kami ucapkan syukur kepada Tuhan di dalam berkat-Mu kepada kami hari ini Kau mengasih memberkati kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mulai khotbah kami Tuhan dan berkati Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Tuhan Yesus yang baik, dengan kesalahan yang kami berbuat dan yang sekali Tuhan Yesus ada terhalang berkat dan cinta kasih yang ingin Yesus berikan kepada kami. Kami puji kemasalah Tuhan hanya dalam nama anak Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke baik, khotbah kita pada hari ini diambil dari Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29. Yang sudah dapat katakan amin. Oke baik, saya berkata kepada kita semua. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Yesaya 40 ayat 29. Sudah dapat? Amin. Saya bacakan lagi. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Oke baik. Tema yang bisa saya angkat dari Nats Alkitab ini yaitu Tuhan sumber kekuatan dan semangat. Tuhan sumber kekuatan dan semangat. Dalam bahasa Ibrani kekuatan itu disebut dengan Hoah, yang artinya kemampuan ataupun kapasitas. Oke baik, dalam nats ini saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian. Apakah teman-teman sekalian pernah merasa lelah, letih, lesu, atau gak bersemangat gitu istilahnya? Oke baik. Dalam Alkitab ini atau dalam nats ini saya akan memberikan pengertian dan pemahaman luar biasa dalam hidup kita, bahwa ketika seseorang mengalami kelelahan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Ada amin? Amin. Semangat dan kekuatan berasal dari Allah, tidak kalah sama dengan kekuatan dan semangat duniawi yang seperti kita miliki saat ini. Mungkin di antara orang-orang muda atau kita, karena kekuatan dan semangat yang berasal dari Tuhan akan memberikan kebaikan dan keindahan dalam hidup kita. Kata kekuatan mengandung pengertian daya, kemungkinan, kemampuan atau beradaptasi, kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan kekuatan untuk tidak menjadi lelah. Semangat mengandung pengertian seperti tulang menguatkan dan mendukung tubuh kita berdiri dan melakukan sesuatu. Apabila kita saat ini mengalami kelelahan, hidup dan merasa tidak berdaya menangani semua yang kita hadapi, atau semua permasalahan, beban, pikiran atau penderitaan yang kita alami contohnya, Tuhan itu sangat memberikan kekuatan untuk kita semua. Jadi dari upaya kita dapat memberikan kekuatan untuk menghasilkan buah kekuatan, untuk menghasilkan kekayaan dan kekuatan untuk baik ataupun menjadi lelah, atau pada saat ini kita sedang merasakan tidak berdaya dan seperti tulang rapuh yang tidak mampu berdiri lagi, maka Tuhan dapat menguatkan kita menjadi lebih kuat lagi. Nah, kita menjadi kuat kembali dan kita dengan mampu berdiri untuk menghadapi setiap permasalahan, tantangan dan beban hidup kita. Seringkali kita dalam keadaan letih, lesu, beban berat, ketika kita merasa hidup kita tersembunyi dari Tuhan, merasa diberkati Tuhan, dan kita diperhatikan Allah dan merasa ditinggalkan oleh Tuhan, sebenarnya Tuhan adalah penolong yang setia, yang tidak membiarkan kita dalam kesusahan. Tuhan yang menolong setiap, contohnya kalau ada teman-teman sekalian yang bergumul atau permasalahan hidup, pasti Tuhan tolong. Nah, jadi Tuhan mengundang kita di sini datang kepada Dia. Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, semangat kepada yang tidak berdaya. Sekalipun orang muda ataupun orang tua, siapapun menjadi lelah, bahkan jatuh tersandung, tetapi setiap yang mau menanti-nantikan, Tuhan mendapatkan kekuatan dari kita. Seperti raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya, kita berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Karena itu jangan pernah mencari kekuatan, jawaban dan solusi dari dunia, tetapi mencari di dalam Tuhan. Karena kekuatan, jawaban dan solusi dunia akan membuat hidup kita menjadi tersandung, terluka dan hancur, dan itu juga
mengalami kegagalan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan Dia ingin membantu kita melewati masa sulit dalam hidup kita. Di sini firman Tuhan memberikan kekuatan yang memberi kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan tantangan. Firman Tuhan terlebih lagi adalah keselamatan kita ketika hidup dalam dosa dan tidak mampu melepaskan diri dari kerusakan, bebas dari belenggu dosa yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, yang boleh saya sampaikan di sini adalah pesan yang dari nats ini. Oleh karena itu, marilah sering membaca dan mengucapkan firman Tuhan dalam hidup kita, dan biarlah firman Tuhan menjadi bersinar dan penuntun dalam hidup kita. Jangan menyerah ketika kita menghadapi masalah, pergumulan ataupun problema yang kita hadapi saat ini. Nah, jangan menyerah ketika merasa lelah, lemah, karena firman Tuhan di sini berkata memberi kita kekuatan dan keberanian untuk maju dengan berani, menghadapi tantangan hidup dan bergerak maju dan terang dalam hidup. Baik, kita berdoa. Kembali menguruskan ucapan syukur kepada Tuhan di mana berkat Tuhan boleh kami sampaikan kepada kalian. Yang itu baik kalau kita selesai mendengarkan sehingga firman Tuhan kita mengalami menjadi bekal bagi Tuhan. Hanya ini doa dan harapan kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.